Halo anak-anak, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia pertemuan ke-12. Bersama saya, Ibu Welmi Baitano. Mari kita awali pembelajaran kita kali ini dengan sama-sama berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk lebih semangat lagi, mari kita lakukan tepuk PPK. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Kompetensi dasar pada pertemuan kali ini adalah 3.12 menelaah unsur-unsur dan kebahasaan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu memahami kebahasaan surat pribadi dan surat dinas. Kebahasaan surat pribadi dan surat dinas. Penggunaan bahasa dalam surat pribadi dan surat dinas umumnya berbeda. Surat pribadi berisi kepentingan pribadi sehingga sifatnya tidak resmi. Bahasanya pun lebih santai dan tidak menggunakan bahasa baku. Sebaliknya, surat dinas berisi kepentingan kedinasan sehingga bersifat resmi dan menggunakan bahasa baku. Nah, untuk memahaminya, cermati contoh perbandingan berikut. Ada dua surat ya, surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi, sahabatku Dina, mungkin ketika engkau menerima surat ini, kamu baru membantu orang tuamu membersihkan rumah akibat banjir kemarin. Surat dinas, dengan hormat, kami mengharap kehadiran Bapak atau Ibu guru pada. Nah, jika kamu amati bagian pembuka kedua jadi surat tersebut tampak jelas perbedaannya. Dalam surat pribadi, bagian pembuka tampak santai dan akrab, ya. Ini terlihat sahabatku Dina, terlihat santai. Sebaliknya, dalam surat dinas tampak resmi atau formal. Ada kata dengan hormat. Surat dinas harus menggunakan bahasa baku. Segala aturan yang berhubungan dengan kebahasaan harus dipatuhi secara cermat. Ini termasuk penggunaan tanda baca, ejaan, maupun keefektifan kalimat. Nah, pedoman kebahasaan penulisan surat dinas. Yang pertama, kepala surat. Untuk kepala surat ini yang perlu diperhatikan adalah hendaknya dihindari penggunaan singkatan, misalnya kata jalan singkat menjadi JLT atau telepon ya, jadi TLP titik. Yang kedua, kepala surat hendaknya disusun secara efisien. Yang ketiga, penggunaan titik 2 sering juga dijumpai antara kata telepon dengan nomor yang mengikutinya. B. Nomor surat. Yang perlu diperhatikan dalam nomor surat, yang pertama, huruf awal kata nomor harus ditulis dengan huruf kapital. N-nya tulis dengan huruf kapital. Yang kedua, kata nomor sebaiknya disingkat. Maaf, kata nomor sebaiknya tidak disingkat. Yang ketiga, pada akhir baris tidak dibubuhkan tanda titik. Contoh, penulisan nomor, N-nya adalah huruf kapital, kemudian titik 2001, ini adalah nomor surat, garis miring SMP instansinya, kemudian garis miring 11, ini adalah bulan pembuatan surat, kemudian garis miring 2020, ini adalah tahun pembuatan surat. C. Tanggal surat. Untuk tanggal surat yang perlu diperhatikan, nama bulan ditulis dengan huruf secara lengkap. 2. Angka tahun tidak boleh disingkat. Yang ketiga, pada akhir keterangan tidak dibubuhi tanda titik. 4. Jika sudah
ada kop surat atau kepala surat tidak perlu mencantumkan nama kota. Contoh ya, 10 November 2020. Jika ada kop surat atau kepala surat, maka sebelum tanggal itu tidak dicantumkan nama kota. D. Lampiran. Huruf awal kata lampiran ditulis dengan huruf kapital. 2. Sebaiknya kata lampiran tidak disingkat, misalnya menjadi lam. 3. Pencantuman jumlah lampiran hendaknya tidak dirangkap antara yang menggunakan huruf dengan yang menggunakan angka atau pilih salah satu saja. Jika tidak ada sesuatu yang dilampirkan, sebaiknya tidak dicantumkan kata lampiran. 5. Pada akhir baris tidak digunakan tanda titik. Contoh, lampiran 1 berkas. Jika 1 ini diganti dengan angka, maka kata 1 tidak usah ditulis. Jadi menjadi lampiran 1 angka kemudian berkas. E. Perihal atau hal, berwujud kata atau frasa bukan kalimat. Yang kedua, huruf pertama pada setiap katanya harus ditulis dalam huruf kapital. Contoh, hal, undangan, rapat panitia. F. Alamat surat. Yang perlu diperhatikan, 1. Kelompok kata yang terhormat disingkat menjadi YTH, Y-nya huruf kapital. Huruf awal pada singkatan YTH titik ditulis dengan huruf kapital. 3. Penulisan alamat didahului kata kepada. 4. Sapaan ibu, bapak, tuan, saudara, dan sejenisnya dapat digunakan apabila huruf surat tersebut ditujukan kepada nama perseorangan. Huruf awal kata sapaan itu harus menggunakan huruf kapital. 5. Gelar akademik dan pangkat dicantumkan. 6. Pencantuman gelar akademik atau pangkat dan kata sapaan kedua-duanya berfungsi sebagai penghormatan. Hendaknya dipilih salah satu. 7. Pemenggalan alamat surat pada setiap barisnya hendaknya didasarkan pada hubungan frasa. 8. Akhir alamat surat tidak digunakan tanda titik. Contoh, yang terhormat, YTH disingkat YTH, Y-nya besar kemudian titik. Encep Syarif Nurdin, SPD MPD, Jalan Geger Rarum Baru, Bandung 50153. Ini adalah nomor. Contoh yang kedua, YTH ya, yang terhormat, Kepala Biro Organisasi Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10720. G. Salam pembuka. Huruf awal pada salam pembuka ditulis dengan huruf kapital. Huruf awal hormat ditulis dengan huruf kecil. 3. Penulisan salam pembuka diakhiri dengan tanda koma. H. Paragraf pembuka. Paragraf pembuka hendaknya dapat membangkitkan minat penerima surat untuk membacanya. Susunlah paragraf pembuka dengan menarik, yakni dengan menggunakan pilihan kata yang tepat. Susunlah kalimat yang sesuai dan ejaan yang benar. Contoh, 1. Dengan surat ini kami beritahukan kepada saudara. 2. Dengan ini saya mohon bantuan saudara untuk paragraf isi. Contoh ya, sehubungan dengan hal tersebut kami mengajukan permohonan izin untuk melakukan kunjungan. J. Paragraf penutup. Paragraf penutup merupakan simpulan harapan, ucapan terima kasih ataupun ucapan selamat kepada penerima surat. Contoh kalimat penutup, atas perhatian saudara saya sampaikan terima kasih. K. Salam penutup. Nah, untuk salam penutup ini yang sering digunakan adalah hormat kami, hormat saya, dan wassalam.
Huruf awal salam penutup ditulis dengan huruf kapital. Penulisan salam penutup diakhiri dengan tanda koma. I. Pengirim surat. Yang pertama, pengirim surat hendaknya disertai identitas diri, misalnya jabatan, nomor induk pegawai, dan cap dinas atau jabatan. 2. Nama pengirim tidak digarisbawahi, tidak pula berada di antara tanda kurung. 3. Pada akhir baris tidak dibubuhkan tanda titik. 4. Dalam surat-surat tertentu, pengirim surat dapat mendelegasikan penandatanganan suratnya itu kepada pejabat yang berada di bawahnya. 5. Singkatan AN, A.N bukan A atau N, A garis miring N. Yang benar adalah A.N merupakan kepanjangan dari atas nama. Sekian dulu materi dari Ibu. Silahkan anak-anak mempersiapkan diri untuk mengerjakan soal. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.